Oke, suara saya bisa terdengar? Bisa Bang, Oke, terima kasih. Kalau share screen-nya terlihat, terlihat ya? Gimana, terlihat nggak? terlihat Bang. Oke, terima kasih. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Jadi saat ini kita akan coba mengulik lagi gitu ya untuk matematika aktuaria untuk persiapan UASnya karena UASnya juga sudah cukup dekat. Nah, jadi kan sebenarnya ya apa yang perlu kita persiapkan untuk UAS. Nah, meninjau beberapa tipe soal yang ada gitu ya. Jadi di matematika aktuaria ini sebenarnya ada ya kalau saya bilang sih ada tiga tipe soal. Yang pertama itu soal perhitungan. Nah, soal perhitungan di sini ini dia bisa saja secara langsung dan bisa saja dia melalui cerita gitu ya. Jadi soalnya dibawa dari soal cerita atau bisa dia secara langsung. Jadi kayak diketahui nilai ini, tentukan nilai ini gitu. Nah, ada soal perhitungan yang tipenya itu dia adalah cerita. Jadi dia dibawa melalui cerita. Misalkan Marta mengikuti sebuah program asuransi bla 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 bla. Nanti pada akhirnya sebenarnya yang ditanya itu ya berupa aktuarial ya. Biasanya di sini tuh berupa nilai APP-nya berapa gitu. Nah, seperti itu. Kemudian tipe soal yang kedua itu adalah soal pembuktian. Ya, ini sangat sering muncul, bukan sering muncul ya, pasti selalu ada. Di antara semua soal pasti ada satu soal pembuktian. Nah, jadi gimana cara kita mengatasi dari soal pembuktian ini? Ya, ini bisa kita manfaatkan cheat sheet kalian ya. Jadi di cheat sheet ini upayakan semua rumus itu kalian tulis gitu. Nah, maksudnya rumus di sini itu adalah rumus-rumus yang rekursif atau rumus hubungan. Ya, di sini coba ya rumus rekursif. Jadi semakin banyak kalian menuliskan rumus rekursif itu akan sangat membantu kalian dalam memecahkan soal pembuktian. Nah, kemudian trik lainnya adalah kalian bisa coba pahami soal pembuktian yang ada di buku. Ya, jadi soal ujian terkait soal pembuktian itu pasti diambil dari buku MLC. Tidak mungkin enggak. Nah, tetapi biasanya memang untuk tipe soal pembuktian ini dia agak sedikit mengecoh. Jadi ada beberapa tipe di soal pembuktian ini ya. Sebenarnya kalau kita merujuk dari buku MLC ya. Nah, di sini bisa aja itu ya variabel diubah. Jadi contohnya gimana? Misal kayak gini. Misal kalian disuruh minta buktikan bahwa AX n plus n sama dengan bla 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 gitu kan. Nah, ini sebenarnya ada di buku. Nah, tetapi waktu ujian nanti yang dituliskan ibunya itu dia AX misalnya S plus T misalnya. Nah, pada dasarnya kan sebenarnya itu sama gitu. Hanya saja dia variabelnya berbeda. Nah, itu tuh kalian tidak perlu takut dan tidak perlu bingung. Nah, makanya kuncinya tadi yang rumus dasar ini tadi itu kalian tulis di cheat sheet ya. Jadi upayakan semua soal pembuktian yang ada di buku MLC itu, ya itu kan buku rujukan utama kita ya. Nah, di situ tuh kalian bisa coba untuk memahami saja alurnya bagaimana, tahap pengerjaannya seperti apa gitu ya. Pada dasarnya memang untuk soal pembuktian itu kita bawanya itu adalah bawa dari rumus awal.
rumus awal. Jadi rumus awal ini maksudnya rumus yang di sebelah kanannya ini. Nah, rumusnya itu seperti apa? Lalu coba lihat hubungannya dengan rumus yang ada di sebelah kiri di sini itu seperti apa. Kayak gitu. Itu sebenarnya untuk tahap pembuktian. Nah, kadang juga eh, tipe lain yang bisa diubah sama ibunya itu adalah susunan. Susunan di sini maksudnya apa? Misal, ya, misal kita punya sebuah informasi ya pembuktian kalau misal kayak gini. AX enggak jangan AX. Ya, misal aja dia informasinya kayak gini. A sama dengan B ditambah C. Ini adalah bentuk pembuktian yang ada di buku gitu ya. Nah, bisa saja nanti yang di soal itu, yang keluar itu dia minta untuk buktikan bahwa B sama dengan A dikurangin C gitu. Ya, jadi nggak usah bingung. Makanya ketika kita sudah punya ini di cheat sheet hubungan ini, ya nanti ketika kita hubungan di sini hubungan akhirnya ya. Jadi kayak misalnya apa ya? Oh, misalnya AX bukan bukan bukan. AX sama dengan satu dikurang AX per D ya kalau saya tidak salah. Nah, nah, rumus-rumus seperti ini yang saya maksud rumus-rumus yang hasil akhirnya saja gitu. Nah, itu nanti yang bisa kalian manfaatkan ketika nanti kalian ketemu bentuk soalnya yang diubah seperti ini bentuknya, susunannya diubah. Nah, atau bisa saja kan dibuat itu C itu sama dengan A dikurangin B. Nah, ini bisa. Jadi makanya kalian yang perlu kalian pahami itu adalah yang dasar ini tadi gitu. Nah, kemudian tipe soal yang ketiga ini soal saya bilangnya sih soal APP ya. Jadi biasanya kayak kita disuruh apa ya? Menentukan ini actuarial present value dari sebuah ubah acak. Bisa itu Y atau ya biasanya Y ya. Misal YX misalnya itu begini. Nah, nanti kalian suruh menentukan actuarial present value-nya. Nah, tapi untuk soal-soal itu pastinya tentunya tidak akan jauh dari eh, yang ada sudah di buku. Ya, rumus-rumus yang memang kita sudah pelajarin kayak misalnya contohnya untuk life itu seperti apa, kemudian any year term itu seperti apa gitu. Nah, soal-soal yang kayak gitu yang biasanya muncul di UAS gitu. Jadi ada tiga tipe soal. Yang pertama tipe perhitungan. Jadi kalian nanti akan diberikan informasi diketahui ini delta misalnya atau sebuah perubahan acak dengan begini-begini gitu. Nah, atau dia yang bawa ke soal cerita tadi. Nah, yang ketiga itu biasa yang kedua itu tipe soal pembuktian. Nah, ini yang kadang biasanya mengalami kesulitan itu di sini di soal pembuktian ini. Karena kita bingung, ini mau dibawa kemana nih gitu. Jadi pada dasarnya trik untuk pembuktian ini lihat dulu rumus awalnya, lihat tuh hubungan yang ada di cheat sheet yang kalian makanya upayakan di cheat sheet itu semua rumus hubungan itu kalian tulis. Jadi itu akan mempermudah kita gitu. Nah, kemudian ya trik selanjutnya itu ya kalian harus banyak berlatih untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Nah, mungkin kita coba lihat ya, ini soal kuis kalian yang kemarin. Nah, perhatikan nomor satu katanya tuliskan hubungan antara AXN untuk yang M kali dengan si AXN satu dan AXN satu ini dengan asumsi UDD. UDD ini berarti dia uniform. Nah, ini tadi ya, kalau yang ditanya itu biasanya ini terkait hubungan. Jadi kita harus di cheat sheet itu kita harus tuliskan hubungan ru atau ini rekursif ya namanya. Rumus rekursif. Nah, makanya ketika kalian tidak menuliskan itu nanti di cheat sheet, kalian tentunya akan mengalami kebingungan ini mau dibawa kemana gitu ya. Nah, kalau untuk nomor satu ini ya hubungannya itu adalah
si A1M XN ditambah dengan AXN ke 1. Ini adalah rumus dasar dari si yang ini, si AXM ini. Nah, tetapi ini masih dalam M. Nah, kita pengen bawa itu kan hubungannya dengan ini kan? Nah, berarti kita harus tahu dulu rumus dari ini hubungannya dengan yang ini apa gitu. Berarti kita harus tahu hubungan antara si AXN satu yang M kali dengan si AXN yang satu kali. Itu hubungannya apa? Nah, hubungannya itu adalah kemarin sudah dibahas sebenarnya itu adalah rumusnya I per IM. Nah, maka rumus ini bisa kita tulis ulang sebagai apa? Sebagai si oke, sorry, salah. Sebagai nah, sebagai I dibagi IM dikali dengan AX N1 ditambah dengan si AXN. Ya, jadi inilah jawaban dari pertanyaan nomor satu. Hubungannya ini. Nah, itu tadi makanya perlu kita tuliskan hubungan-hubungan setiap rumus ini tadi. Untuk ketika ditanya terkait rumus rekursif itu hubungan. Ini kan masih cuma ditanya hubungan ya, tidak disuruh membuktikan. Nah, kalau misalnya dia membuktikan, berarti kayak misal buktikan bahwa yang ini itu sama dengan yang ini gitu. Nah, idenya adalah ya kita bawa dulu dari rumus ini. Jadi kita harus cari tahu kalau misalnya disuruh membuktikan ya. Nah, si AXM ini rumusnya sama dengan apa? Nah, baru kita akan jabarkan, kita bawa nanti dia ke sini. Nah, setelah itu baru kita bawa rumus yang ini tadi ke bentuk sini. Ya, dari sini dulu. Nanti kita turunkan ke sini gitu. Seperti itu alur kalau misalnya kita mau ngebuktiin. Oke. Nah, oke untuk yang ini bisa ya dipahami ya. Ada pertanyaan? Masih bisa dipahami ya? Jadi kuncinya untuk menjawab tipe soal kayak gitu itu tadi kalian perlu menuliskan semua rumus rekursif yang ada dari buku ataupun mungkin dari PPT ibunya ke dalam cheat sheet kalian. Kalau misalnya emang cheat sheetnya dikasihnya cuma sedikit jatahnya ya dikecilin lagi tulisannya biar muat semua informasi yang ada. Karena kalau misalnya cheat sheet kita nggak sempurna, memang itu nanti yang kita akan mengalami kesulitan dalam pengerjaan soalnya. Oke, mungkin saya lanjut dulu ya untuk nomor 2. Jadi yang ditanya itu, nah seperti ini berarti ini tipe soal apa tadi? Yang perhitungan langsung ya. Nah, jadi dia cuman kayak hitungan nilai ini kalau misalnya diketahui ini dan ini udah kayak gitu doang. Soalnya seperti itu saja, tapi eh, kita perlu tahu juga kan hubungan dari ini dengan ini gitu. Pada dasarnya memang ya kita harus tahu hubungan dari setiap rumus. Nah, kemarin ya si AX ini sebenarnya dia satu dikurang AX dibagi dengan D. Nah, perhatikan di sini informasinya adalah I, berarti kita harus ubah dia ke D. Apa hubungan I dengan D? D itu adalah I dibagi 1 plus I. Ya. Nah, berarti ya kita cari saja dulu D-nya berapa. Berarti D itu sama dengan 0,06 ya dibagi dengan 1 ditambah 0,06 ya. Jadi kita cari nilai D-nya dulu untuk mempermudah. Berarti 0,06 dibagi 1,06 itu nilainya 0,055. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan saja. Berarti 1 dikurang 0,22 dibagi dengan 0,055. Berarti 1 dikurang 0,22 dibagi dengan 0,055. Nah, hasilnya itu adalah 14,1818. Sudah. Hanya seperti itu saja. Makanya dikatakan di sini sebenarnya dia soalnya isian singkat ya. Karena memang cukup singkat untuk penyelesaiannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
masih bisa dipahami. Saya rasa ini masih cukup lumayan mudah sih kalau untuk soal isian singkat. Gimana? Ada pertanyaan? Bisa kita lanjut dulu? Oke. Oke. Oke, terima kasih Marta. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini soal SI. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Soalnya itu dibawa ke soal cerita. Ya, ini tipe soal cerita. Ya, saya yakin tipe bentuk soal cerita ini pasti masuk. Ada salah satu di antara soal itu yang bentuknya soal cerita. Nah, kalau kalian baca sebenarnya pada dasarnya, nah, ketika kalian bertemu dengan soal cerita, sebenarnya kalian hanya perlu ya melihat beberapa kata kunci yang biasanya ada di soal. Nah, kayak gini misalnya. Kata kuncinya misalnya di sini untuk suatu produk asuransi disabilitas, perusahaan asuransi akan membayarkan klaim kepada peserta dalam bentuk pembayaran berkala, bla 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 menyebabkan disabilitas. Nah, perhatikan di sini. Selama peserta mengalami kecatatan seumur hidupnya. Nah, berarti ini dia sudah mengatakan bahwa di sini ya seumur hidup kan? Berarti dia whole life. Ya, dari situ itu salah satu kata kunci yang pertama. Nah, kemudian lihat informasinya. Pembayaran klaim senilai 2 juta per tahun yang dibayarkan terus-menerus selama peserta masih mengalami disabilitas. Nah, ini apa nih kira-kira kalau 2 juta ini? Menurut kalian 2 juta ini sebenarnya apa sih? Kalau pembayaran klaim ini artinya apa? Perusahaan asuransi memberikan uang kan kepada peserta. Dengan kata lain ini kan sebenarnya apa? Ini sebenarnya adalah manfaat ya atau disimbol dengan BT-nya. Ya, jadi pembayaran klaim berarti kan ini dilakukan oleh perusahaan asuransi ya, perusahaan asuransi. Jadi ya ketika dikatakan pembayaran klaim berarti itu adalah manfaat yang akan diterima peserta gitu. Nah, kemudian ini panjangnya periode pembayaran dalam tahun merupakan sebuah peubah acak dengan PDF-nya ini. Oke, berarti kita sudah punya PDF di sini. Nah, terus ini pembayaran dilakukan segera. Nah, kata segera ini menandakan dia apa? Berarti dia continue ya. Continue. Nah, kalau misalnya katanya pembayaran dilakukan misalnya di akhir tahun ini berarti dia menandakan dia discrete ya gitu ya. Jadi kata segera di sini ini adalah salah satu kata kunci juga nih. Nah, kemudian delta, nah ini cuma delta saja seperti ini ya, ini informasi yang kita butuhkan. Nah, sebenarnya ini bisa saja diganti jadi i ya, i-nya itu sama dengan berapa gitu. Jadi beberapa tipe soal kalau misalnya sudah diketahui delta saja itu lumayan bagus. Kemudian kalau misalnya dikasih i berarti kita perlu mencari nilai delta. Nah, yang ditanya adalah hitunglah actuarial present value. Ini tadi yang saya bilang. Yang ditanya itu adalah biasanya kalau soal cerita itu yang ditanya itu ya terkait apa actuarial present value-nya gitu. Nah, dari rangkaian pembayaran klaim asuransi disabilitas yang dibayarkan segera saat klaim tersebut ditanyakan. Nah, berarti untuk menjawab soalnya ini berarti ya misalkan saja lah tadi si Z-nya itu ya Z-nya ini itu adalah BT dikali dengan VT ya. Nah, jadi untuk aktuarialnya itu berarti AX itu integral nah dari 0 sampai tak hingga dari nah ini kita masukkan BT dikali PT-nya. Berarti ini si B-nya dikali dengan Pi pangkat T dikali dengan apa? Dikali dengan si FT-nya. Ya, rumus dasarnya. Nah, tetapi karena si B-nya ini konstan ya, untuk mempermudah perhitungannya, ini nanti saja kita masukkan.
Ya, ini bisa di akhir kita masukkan. Jadi kita cukup cari dulu nilai dari si AT FTDT. Jadi nanti nilai dari ini itu adalah si 2 juta dikali dengan AX-nya. Nah, ini tinggal kita hitung, berarti nilainya adalah 0 sampai tak hingga. Nah, nilai dari VT itu juga sama kayak E min delta T. Ya, berarti ini adalah E min delta T dikali T dikali E minus T dt. Ya, nah ini T-nya kita bawa ke depan saja. Dikali dengan E minus delta ditambah 1 dikali T. Ya, ini dt. Nah, ini kalau kita lihat ini kita mengintegralkannya butuh integral parsial ya. Integral parsial. Nah, ini saya rasa kalian sudah paham seharusnya ya. Kalau integral parsial berarti apa? Integral U dV sama dengan U dikali V dikurang integral V du. Ini U-nya harus dikasih ini saja biar jelas bedanya. Ya. Nah, berarti untuk mempermudahkan kita, misal ya, saya buat di sini saja. Misal, oke, saya ganti warna saja deh biar terlihat perbedaannya. Oke. Di sini misal U-nya itu adalah T, maka dari sini kita peroleh DU sama dengan DT. Kemudian dV-nya itu sama dengan E min delta ditambah 1 kali T dt. Nah, berarti untuk mendapatkan V-nya kan tinggal kita integralkan nih. Nilai ini kita integralkan ini berarti hasilnya adalah minus 1 per delta ditambah 1 E minus delta tambah 1 E ya. Nah, ini tinggal kita masukkan saja ke rumus integralnya. Berarti nilainya itu apa? Si AX. Oke. Oke, saya balikin ke warna yang tadi saja. Nah, biru. Nah, berarti si AX-nya itu sama dengan masukin langsung. U-nya tadi siapa? Ini ya berarti si T dikali dengan V-nya adalah ini ya. Min 1 per delta tambah 1 E min delta tambah 1 T. Masukin batasnya, jangan lupa. Nah, dikurangin dengan integral siapa? Integral DU dikali V dikali DU. Berarti ini kita masukin. Minus 1 per delta tambah 1 E min delta tambah 1 T dt. Ya, ini masukin jangan lupa batasnya. Nah, ini kalau kita masukin tak hingga, ini nilainya akan 0 ya. Karena ini minus di sini pangkatnya berarti nanti nilainya akan 0. Ketika 0 juga akan 0 karena nilai si T-nya ini. Berarti ini nilainya nanti sama dengan ya ini akan 0. Nah, ini yang ini bisa kita keluarin berarti jadi positif 1 per delta ditambah 1. Nah, integral 0 sampai tak hingga dari E min delta plus 1 T dt. Ya. Berarti ini nilainya berapa nih? Integralnya ini tadi sebenarnya kita integral ini itu adalah ini ya. Berarti 1 per delta tambah 1 kita kalikan dengan ya ini minus 1 per delta tambah 1 E min delta tambah 1 T. Oke, sebentar. Sini nggak ada informasi umurnya ya. Oke. Oh ya, nggak apa-apa. Nah, T kemudian masukin tak hingga dan 0. Nah, ketika dia tak hingga ini tadi nilainya 0 ya. Berarti 1 per 81 delta. Kemudian ini tadi ketika ini nilainya 0, kemudian dikurangin dengan, nah ini ketika dia 0, maka ini nilainya menjadi berapa nih? Ketika 0 kan ini 0, pangkat 0 itu 1, berarti tinggal ini saja. Berarti minus 1 per delta tambah 1. Berarti nilainya itu adalah ini 1 per delta tambah 1 dikali ini positif ya, jadinya 1 per
delta tambah 1 atau sama dengan 1 per delta tambah 1 kuadrat. Nah, berarti si AX-nya ya besar aktuarialnya tadi berapa? Berarti yang nilainya ingin, oke, ini kan belum kita masukin ya deltanya. Deltanya berapa? Deltanya 0,05. Berarti ini sama dengan 1 per 0,05 tambah 1 kuadrat. Ini kalau kita hitung nilainya berarti 1 dibagi dengan 1,05 kuadrat. Nah, nilainya itu sekitar 0,907. Nah, berarti manfaatnya tadi ya, berarti hmm, si AVP-nya itu adalah 2 juta dikali dengan 0,907. Berarti 2 juta dikali 0,0907. Itu sama dengan 1814000. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bang. Oke, saya. Nah, jadi kalau untuk menjawab soal terkait soal cerita itu tadi kalian harus jeli apa ya, menentukan kata-kata kuncinya ya. Misalnya itu kalau biasanya ya masalah waktu ya, entah dia seumur hidup atau selama n tahun. Nah, itu tuh bisa kalian acukan sebagai salah satu kata kunci ya untuk menentukan dia jenisnya itu asuransinya jenis masuknya kemana gitu. Nah, kemudian kayak kata pembayaran klaim ini berarti perusahaan asuransi membayarkan kepada peserta, artinya itu adalah sebuah manfaat, manfaat dari asuransi ya. Tapi kalau katanya em, pembayaran premi, nah itu berarti kan ya itu yang mau kita cari gitu kan, berapa besarnya premi. Nah, kemudian ya kalau ini masalah panjang periode, tadi kan dia distribusi ya. Nah, jadi mungkin kalian yang perlu ingat di situ beberapa distribusi ya, distribusi. Nah, dia kalau UDD dia kayak gimana bentuknya, kalau eksponen, nah itu seperti apa bentuknya. Nah, fungsi-fungsi itulah yang perlu kalian tuliskan juga di cheat-sheet kalian kayak gitu. Nah, kemudian mungkin kayak ini kata antara segera atau sebenarnya bukan, kadang nggak segera ya. Nama lain dari segera itu segera itu sama kayak sesaat. Nah, jadi sesaat setelah klaim diajukan gitu. Itu bisa. Jadi segera dan sesaat ini memiliki makna yang sama, berarti dia continue. Kalau katakan di akhir itu berarti dia discrete kayak gitu. Nah, jadi tadi kalau misalnya ini tadi diketahuinya itu masih berupa i di sini, ya ini kalau misalnya ditanya itu masih diketahui i, berarti kalian harus cari deltanya dulu. Nah, rumus delta ini apa? Ln 1 plus i. Nah, ini jangan lupa dituliskan di cheat sheet-nya. Ya, ketika kalian ini, kenapa kita pakainya delta? Ya, untuk membawa ke rumus ini, si PT ini. Karena kebetulan apa? Karena kebetulan di sini si fungsi PDF-nya itu dalam bentuk eksponen. Kalau misalnya si kalau bentuk bentuk PDF-nya itu UDD ya. UDD ini kan biasanya itu dia FT-nya itu dalam bentuk ini ya. Apa sih? 1/omega ya, seperti inilah lebih kurang. 1/omega ya seperti inilah. Nah, ini nih kalian tidak perlu mencari delta, tapi biasanya lebih umumnya itu digunakan i. Karena si FT-nya itu dia tidak akan terlalu apa ya, tidak akan terlalu membutuhkan nilai delta gitu. Tapi ketika misalnya kasusnya dia FT-nya di sini atau PDF-nya ini dia eksponensial bentuknya, maka akan lebih memudahkan bagi kita ketika kita menggunakan informasi ini. Gitu. Ya mungkin itu beberapa trik yang perlu kalian sadari. Nah, kita coba lanjut dulu. Oke, katanya di sini misalkan YX ini dinotasikan sebagai nilai sekarang dari anuitas umur hidup, ya anuitas umur hidup yang dibayarkan di awal tahun
untuk seseorang berusia X. Diketahui peluang kematian ini Q X plus K itu 0,18 untuk semua nilai K. Oke, berarti sama ya, maksudnya Qx plus 1 dan seterusnya itu sama. Jika diketahui I-nya adalah segini, nah tentukan nilai dari ekspektasi dan ini. Oke. Jadi sebenarnya apa sih yang ditanya dari soal ini? Yang pertama, ya yang ini itu sebenarnya adalah nilai dari si AX ya. Kemudian ini nilai dari variansi. Variansi YX ini apa? Variansi X ini rumusnya apa? Ada yang tahu? Sebenarnya variansinya bisa pakai banyak cara ya sebenarnya. Salah satunya ya mungkin kita bisa pakai ini ya. 2AX dikurang dengan AX kuadrat ini boleh. Kemudian kalau misalnya rumusnya lain itu yang terkait A ya kalau saya nggak salah. A2X kurang AX kuadrat dibagi dengan D kuadrat ya kalau saya tidak salah. Ya, nanti ini dicek lagi saja nilainya gitu. Oke, sekarang yang menjadi pertanyaan ya, nilai dari si AX ini rumus dasarnya apa? Ini kan berarti menunjukkan kalau titik 2 ini dia menunjukkan apa? Ini berarti dia apa? Diskrit ya? Bener? Oke, kita coba cek lah ya materinya. Diskrit ini terkait anuitas. Oke, kita lihat lagi materinya kembali ya. Discrete life annuity. Oke. Ya, ini ya whole life annuity seumur hidup ya. Seperti ini ya bentuknya ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ternyata nilai dari ini itu adalah sigma penjumlahan dari 0 sampai tak hingga dari AK plus 1-nya dikali dengan si probabilitasnya. Oke, kita lihat lagi di soalnya. Jadi, oke sebentar. Jadi itu rumusnya adalah sigma. Oke. Sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dari AK plus 1 ya dikali dengan KPX kok KPD KPX kok KPK sebentar dengan dikali dengan KPX dikali QX plus K. Oke sebentar kita coba lihat lagi tadi mana tadi. Oke sebentar ya. Mana tadi rumusnya? Oh probabilitasnya ya. KPX QX plus K. Oke. Tapi kayaknya akan lebih mudah kalau kita bawa ke rumus ini ya. Si AX ini. Sepertinya akan jauh lebih mudah kalau kita gunakan rumus si AX. AX ini apa? Sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dari P pangkat K dikali dengan KVX. Kok KVX? KVX QX plus K. Ya, bener nggak ini rumusnya? Nilai si AX ini. Coba. Saya juga rada lupa nih rumusnya. Rumus ini yang tertunda. Oke, Pi pangkat K plus 1 ya si AX itu. KVX dikali QX plus K. Oke. KVX ini K plus 1. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kan yang diketahui di sini apa? Cuman nilai dari yang diketahui itu adalah QX plus K sama dengan 0,18.
Nah, kira-kira gini, gimana nih? Ada yang punya ide nggak? Ini kan yang diketahui X plus K. Nah, sementara di sini kita kalau Pi ini nggak ada masalah ya. Kita di sini bisa menggunakan ini informasi CI. Nah, pertanyaannya adalah gimana kita menentukan nilai si KPX? KPX ini nilainya gimana nih? Nah, ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Gimana? Ada yang punya ide? Ya, sama-sama kita butuhin sebenarnya di sini. Ada yang punya ide? Tahu ini sebenarnya rumus lainnya tadi ini sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga Pi pangkat K dikali KPX ya. Mana tadi? Nah, yang ini ya. Nah, pada dasarnya kan kita butuh nilai dari si apa? Si KPX kan. Nah, kira-kira gimana tuh? Ada yang punya ide? Kemarin kalian menjawab soal ini kayak gimana caranya? Diubah kalau nggak salah bang, Diubah apanya? KPX-nya. Diubah jadi apa? Itu saya agak lupa kemarin Nah, pakai yang mana bang. oke. Jadi sebenarnya si KPX itu nilainya adalah sigma perkalian ya, K sama dengan 0 sampai dengan oke, bentar, sampai K min 1. Oke. Bukan K ya, kita buat aja J ya di sini. J sama dengan 0 sampai K min 1 dari PX plus J. Ya. PX plus J di sini maksudnya apa? Perkalian ini. Jadi misal gini. Kalau misalnya dia 2Px, itu berarti samalah dia kayak Px dikali Px plus 1. Kayak gitu. Kalau misalnya 5Px, berarti Px dikali Px plus 1 dikali dengan Px plus 2 dikali Px plus 3 dikali Px plus 4. Ya, itu. Nah, kalau ini kan kita nggak tahu nilai Px-nya. Nah, Px-nya itu bisa kita bawa ke sini hubungannya. Ya. Berarti tinggal apa? Kalau kita bawa di sini, saya tulis di sini ya. Berarti KPX itu sama dengan sigma perkalian J sama dengan 0 sampai K-1 dari Pi pangkat bukan P lagi ya. 1 dikurang Ki X plus J. Nah, J-nya ini kan mulai dari 0 nih. Ini kan katanya untuk semua bilangan bulat K. Berarti di sini masih berlaku dia. Nah, berarti nilainya ini berarti sama dengan sigma perkalian dari J sama dengan 0 sampai K min 1. Dari 1 dikurang 0,18. 0,18 itu berapa? Dikurang 1 kurang 0,18? 8,82. Oke, 0,82. Nah, ini adalah nilainya. Nah, tetapi kan sebenarnya tadi ini adalah perkalian ya. Sigma perkalian. Nah, ini 0,82 ini berarti pangkatnya itu pangkat J di sini. Bisa kita katakan sebagai pangkat J. Kenapa pangkat J? Gini, kalau misalnya bentar. Kalau misalnya dia kita ambil di sini misalnya, ini kan kita mau cari nilai KPX nih. Ini V oke. Bentar, kalau ini perkalian dari sini, ini itu berarti oke ya, ini perkalian ya. Perkaliannya dari sini. Jadi oke, sebentar. Perkaliannya dari sini. Nah, berarti ini kalau misalnya dianya sampai K-1 ya tadi. Sampai K-1 berarti ketika misalnya dia 2 berarti sampai pangkat berapa? Oke, kalau misalnya gini, cara melihatnya. Nah, kan kita tadi punya ini ya, untuk ini. KPX itu sebenarnya kan gini, kalau KPX sama dengan PX dikali PX plus 1 dikali PX plus 2 dan seterusnya sampai PX plus K-1. Nah, berarti kan ini sebenarnya ini sini K-nya 0 kan? K sama dengan 0. Nah, di sini K sama dengan 1. Nah, berarti kalau misalnya, tapi kan nilai mereka itu sama semua nih. Nilainya ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Berarti kan sama aja kayak apa? Sama dengan kayak si P tadi. Kita bisa asumsikan PX pangkat, pangkat berapa? 1, 2, 3, sampai pangkat K kan? Bener nggak?
Iya bang. Nah, berarti P pangkat K. Nah, berarti sebenarnya nilai dari si KPX di sini itu bisa kita pandang sebagai 0,82 pangkat K, ya, si KPX-nya di sini. Nah, ini nah, karena tadi di sini oke, berarti kita tinggal gunakan rumus yang ini saja ya. Berarti kita coba gunakan rumus yang si AX ini saja biar gampang. Nah, berarti ini sama dengan, ya, kita masukin coba dulu dari 0. Ketika dia 0 berarti pi pangkat 0 dikali 0px. 0px itu berapa? Berarti kan hitungnya nilainya 1 ya. Ketika pi pangkat k-nya 1 berarti pi dikali px. Pi dikali px. Oke, kita nggak usah masukin nilainya dulu deh. Ketika dia 2 berarti berapa? Pi kuadrat dikali px kuadrat kan? Bener nggak? Kenapa px kuadrat kira-kira? Ada yang tahu kenapa kira-kira px Karena kuadrat? itunya sama bang. Karena di sini k-nya kan tadi kita masukin berapa? K-nya 2 kan? Ketika k-nya 2 tadi berarti apa? Jadi k berarti kalau misalnya k sama dengan 2 itu kan jadi apa? Jadi 2px. 2px itu apa tadi? Ini px dikali px plus 1. Px kali px plus 1. Nah, karena mereka nilainya sama, berarti kita bisa buat jadi px kuadrat kayak gitu. Nah, berarti ini seterusnya akan sama pangkatnya kan? Berarti apa? Bisa kita simpulkan apa? Berarti kayak sama aja jadi sigma k sama dengan 0 sampai tak hingga dari pi kali px pangkat k. Nah, ingat lagi barisan, berarti ini barisan tak hingga kan? Berarti ini suku awalnya apa? Suku awalnya adalah 1 dibagi dengan apa? Kalau nilai dari ini, bentar, nilai dari si SR, S itu apa? A dibagi 1 dikurang R kan ya? Bener nggak? Ini dari tak hingga. Iya bang, delta Nah, enggak. berarti ini 1 dikurang. Nah, kira-kira rasionya berapa? Rasionya tinggal gimana caranya? Tinggal kita ambil saja yang ini. Ini dibagi dengan ini. Ya, rasionya berarti pi dikali pi kuadrat dikali px kuadrat dibagi dengan pi dikali px. Ya, sama dengan apa? Ya, pi dikali px kan rasionya. Nah, berarti ini tinggal apa? Berarti ini tinggal v dikali px. Inilah nilai dari si ax ini sebenarnya. Nah, sekarang tinggal kita masukin saja nilainya. Si px tadi berapa nilainya? 0,28. 82 ya. Ya, px-nya adalah 0,82. Pi-nya siapa? Tinggal kita masukkan. Berarti ini nilainya 1 dibagi 1 dikurang. Pi-nya ini berarti berapa? 1,025 pangkat min 1 ya. Dikali dengan 0,82. Ya, ini nilainya berapa? Coba hitung. Kita coba hitung ya. Oke, 1 dibagi 1 dikurangin dengan 1,025 pangkatnya min 1 Itu kayaknya 1,25 sih bang. 1 oh iya benar-benar 1 plus i ya. Sorry. Misalnya 1,25 ya. 1,25. Ada yang dapat dah nilainya ini berapa? Berarti sama aja sebenarnya itu kayak 0,82 dibagi dengan 1,25. Itu 0,65 dikurangin 1. Oke, 0,334. 1 dibagi 0,344 itu nilainya sekitar 2,907. Ya. Nah, itu nilai si AX-nya tadi. Kan ini oke, ini menjawab pertanyaan yang A. Sekarang kita mau menjawab pertanyaan yang B. Kita butuh apa? Kita butuh si momen keduanya kan? Nah, momen kedua itu kan sebenarnya tinggal si P-nya itu kita pangkatan 2 kan? Si 2AX itu sebenarnya, nah ini duanya enggak di situ ya. Duanya itu kayak pangkat. Jangan salah tulis. 2AX. Nah, ini kan sebenarnya sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dari apa? Pi pangkat 2K dikali KPX. Berarti sebenarnya kalau dari sini, ya kalau kita ikut secara ini lagi, menjabarkan kayak gini, ini akan kita dapat nilainya apa? 1 dikurang 1 min
Pi kuadrat dikali Px. Bener nggak kira-kira? Jadi bawahnya kayak gitu tadi, sama ya. Berarti kita coba, tadi si Px-nya itu kan sama semua ya, jadi Px pangkat K kan. Jadi ini jadi kayak sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga Pi pangkat 2K dikali Px pangkat K. Nah, ini sama-sama pangkat K, berarti sama sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dari Pi kuadrat dikali Px pangkat K. Nah, nilai ini tadi inilah yang kalau kita jabarkan yang kita pakai S tadi, yang S sama dengan A dibagi 1 dikurang R. Nah, kita akan dapat bentuknya seperti ini. Ya, ini tinggal kita masukkan saja nilainya. 1 dibagi 1 dikurang 1,25 pangkat min 2 dikali dengan 0,82. Berapa tuh nilainya? 0,82 dibagi dengan 1,25 kuadrat. Kurangin 1, 0,4752. Berarti 1 dibagi 0,4752 itu sekitar nilainya 2,104. Nah, sudah dapat, berarti kita hitung variansinya. Variansi YX itu tinggal momen keduanya dikurangin momen pertamanya dikuadratkan. Berarti 2,104 dikurangin 2,907 pangkat 2. Berarti 2,104 dikurangin dengan 2,907 pangkat 2. Oke, kenapa hasilnya negatif ya? Sini hasilnya itu jadi min 6,3 ya. Kenapa negatif? Sebentar, coba kita cek ada yang salah. Ini rasionya benar, ini Pi kuadrat Px ini nilainya. Apa tuh ya, kira-kira ada yang salah? Kira-kira di mana? Kalian lihat ada salah? Ini ketemu hasilnya negatif. Tapi kayaknya harusnya tidak mungkin negatif ya. Coba dihitung ulang ya. Satu koma 25 kuadrat 1 4752. Oh, 21. Ya, ya intinya kayak gitulah untuk caranya. Masalah perhitungannya, tapi harusnya ini nilainya positif ya, nggak mungkin negatif. Ya nanti mungkin bisa dicek lagi lah, siapa tahu memang ada salah perhitungan. Tapi intinya itu adalah ya langkah pengerjaannya seperti itu. Jadi kita perlu apa ya? Tahu dulu nih rumus awalnya itu apa. Nah, terus apa yang kita butuhkan dan lihat hubungan apa yang kita butuhkan dengan informasi yang diketahui apa. Kayak ini tadi ya. Kan tadi kita butuh nilai KPX nih. Nah, kira-kira hubungan KPX dengan QX plus K ini apa? Nah, kita jabarkanlah tadi, kita punya informasi KPX ini seperti ini. Nah, ini bisa kalian tulis ya di cheat sheet KPX itu sama dengan seperti ini. Nah, ketika kasus QX plus K-nya itu konstan, ini kan bisa dikatakan konstan ya untuk semua nilai K gitu. Nah, berarti sebenarnya si KPX-nya itu juga akan konstan nantinya, kayak gitu. Ya, jadi idenya seperti itu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Tidak? Sementara aman sih bang. Oke, ya nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan langsung.
Nah, ini soal ketiga, ya ini soal pembuktian. Sepertinya ini sebenarnya sudah kita buktikan ya. Nah, jadi balik lagi dari si AX, ini rumusnya ini apa? Rumus awalnya si AX ini. Sigma, sigma apa integral ini? Kalau dia AX kayak gini. Ini sebenarnya kemarin sudah kita buktikan ya, tapi di mana ya? Saya lupa. Sebentar, kita coba lihat. AX, oh ini ya. Dia kasusnya immediate. Nah ini ya kemarin sudah kita bahas. Nah ini. Nah dari sini. Oke, kita coba jelasin ulang ya. Saya coba. Sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari apa? Dari pi pangkat K, apa K plus 1 nih? Pi pangkat K, oke. Pi pangkat K dikali dengan KPX. Nah, jadi berarti kalau misalnya saya punyanya itu adalah AX plus 1 ya. Cara ide lainnya kan ini kita mau mencoba mengaitkan hubungan ini dengan ini kan. Nah, kira-kira AX plus 1 berarti jadi apa rumusnya? Sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga pi pangkat K dikali K PX plus 1 kan? Nah, ini yang mau kita coba bawa nih hubungannya apa mereka berdua. Nah, berarti ya lihat lagi di sini ada V. Berarti kita coba jabarkan ini. Kita ambil K-nya 1 berarti pi pangkat 1 dikali PX ditambah masukkan sigma K sama dengan 2 sampai tak hingga pi pangkat K dikali KPX. Kita coba di sini 1. Kita coba ya, ketika kita masukkan di sini nilainya 1, itu jadi apa? Menjadi pi pangkat 1 dikali K. Bentar. Jadi PX plus 1 ya. K-nya 1 ya. PX plus 1 dikali PX plus 1 ditambah sigma K sama dengan 2 sampai tak hingga dari pi pangkat K dikali KPX. Nah, lalu kita coba lihat hubungan PX plus 1 dengan PX itu apa? Hubungan, oke. Kita gini deh, PX plus 1 ini sebenarnya apa sih? Ini kan sebenarnya apa? Jadinya LX plus 2 per LX plus 1 ya. Nah, sementara kita punyanya apa? Kalau kita bawa sini kan kita mau bawa dia ke PX. Berarti ini kan kalau saya kalikan dengan apa nih? Dengan LX per LX ya. Sebentar. Sepertinya ini bukan ide yang bagus. Kita bawa Vx oke. Kita jangan ke sini dulu. Nah, perhatikan bentuk yang di sini. Kalau misalnya saya ubah dia, masih sebentar saya lupa ini idenya. Dari sini, oke. Nah, idenya kita bawa dia ke plus 1 lagi. Berarti V dikali Vx ditambah sigma ketika K-nya dimulai dari 1 sampai tak hingga ini menjadi pi pangkat K plus 1 dikali dengan KPX. KPX apa KPX plus 1 ya? Iya, K plus 1 PX. Oke. Sikanya yang kita gerakin di sini sebenarnya. K plus 1 PX. K plus 1 PX. Nah, sebenarnya K plus 1 PX ini apa? Ini kan kalau saya jabarkan sini ya, berarti sama dengan pi PX ditambah. Nah, kita masukkan substitusi nilainya 1. Nilainya 1 itu apa? Berarti menjadi, oh bukan, ini harusnya, oh ya, ketika K-nya 1 berarti menjadi, kenapa 1? Harusnya 2 ya. Oke, kita lihat saja lah di sini ya, saya sudah rada lupa. Oke, saya ngerti sekarang.
Nah, ini sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga V pangkat K dikali V ditambah. Nah, ini tadi ya K plus 1 PX ini sama dengan apa? LX plus K plus 1 per LX. Ya, ini kita kalikan dengan LX plus K per LX plus K jadinya apa? Jadinya LX plus K plus 1 per LX plus K dikali LX plus K dibagi LX. Nah, ini itu adalah apa? Bentar. LX plus K ini adalah nilai dari si K VX. Sebentar, K. Oh, sorry. Salah, bukan dikali dengan ini ya, tapi dikali dengan LX plus 1 ya. Nah, LX plus 1 plus 1 plus 1 ini plus 1. Nah, ini menjadi KPX plus 1 dikali yang ini itu adalah si PX. Nah, berarti ini kenapa ditambah? Ini dikali dengan PX dikali dengan KPX plus 1 ya. Ini adalah VPX ditambah. Nah, ini V-nya dan VX-nya di sini tuh tidak mengandung K lagi. Berarti bisa kita keluarkan jadi V dikali VX dikali sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga Pi pangkat K dikali K PX plus 1. Nah, ini itu adalah bentuk dari si AX plus 1 ini tadi. Berarti menjadi Pi PX ditambah Pi PX dikali AX plus 1. Ya, ini kalau kita faktorkan Pi VX ya 1 plus AX plus 1. Seperti itu. Jadi kita memang perlu jeli untuk melihat hubungan-hubungannya gitu. Atau kalau misalnya kalian bingung gitu ya, sebenarnya kalian bisa jabarkan dulu rumus yang ini tadi. Jadi kan sebenarnya si AX itu kan sama secara nggak langsung jadi kayak Pi PX ditambah Pi PX dikali AX plus 1 nih. Nah, jadi sekarang ketika kalian buat seperti ini, kan kita sudah sampai di titik sini tadi ya. Nah, kalian harus bisa buktikan apa? Nilai dari sigma K sama dengan 2 sampai tak hingga dari Pi pangkat K dikali KVX itu akan sama nilainya dengan apa? Dengan VVX dikali AX plus 1 ini. Yaitu siapa? Sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari Pi pangkat K dikali KPX plus 1. Kayak gitu. Berarti ini tinggal nanti kalian masukkan. Berarti jadi sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga ya dari apa? Dari Pi K plus 1 karena ini kita masukin ya K-nya. Terus dikali dengan PX dikali P K PX plus 1. Nah. Nah, ini kan berarti nilainya sebenarnya sama aja ya. Kayak apa? Sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari Pi pangkat K plus 1. Nah, ini tadi nilainya itu apa? Nilainya adalah K plus 1 PX. Nah, ini sebenarnya itu sama nilainya dengan yang ini. Kalau kita bawa dia mulai dari 2 gitu ya, maka dia akan jadi seperti ini. Bentuknya kayak gitu. Kalau misalnya memang mau menggunakan hubungan dari sini. Ya, kalau misalnya kayak gini, kalau itu kan kita membuktikannya dari kanan ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin membuktikan dari kiri, berarti kalian harus buktikan bahwa nilai yang ini itu sama dengan nanti hasilnya bentuk umumnya yang ini. Gitu. Jadi untuk pembuktian itu sebenarnya kita bisa buktikan dari kanan atau bisa buktikan dari kiri gitu. Ini tadi adalah pembuktian dari kanan. Oke, sampai sini bisa dipahami ada pertanyaan? Untuk saya aman, Bang. Oke, yang lain? Jadi memang untuk matematika aktuaria ini kalian hanya perlu banyak ngerjain soal-soal. Jadi silahkan dikerjakan soal-soal yang ada di buku itu ya. Soalnya nggak akan jauh dari sana sebenarnya.
Nah, ini soal berikutnya. Katanya X di sini dia, di sini udah diketahui eksponensial. Mu-nya seperti ini. Nah, ditanya adalah nilai dari ini, diketahui deltanya kayak gini. Nah, ini sebenarnya ini bisa saya katakan sebagai apa? Ya, sebagai soal perhitungan langsung ya. Ya, kalian hanya perlu tahu rumus rumus dasar ini berarti kan yang ditanya itu sebenarnya ini apa? Tertunda ya. Berarti M AX. Nah, ini rumusnya apa? Berarti kan kalian hanya perlu tahu ini nih. Ini berarti kan harusnya kan ada di cheat sheet kan ya. Nah, lalu tinggal bagaimana idenya itu dibawa dia ke sini. Nah, kalau ada tanda ini, tanda garis kayak gini, ini berarti dia menunjukkan apa? Apa? Continue, Bang. Iya, continue ya. Berarti kita akan selesaikan dia menggunakan integral. Nah, integralnya dari berapa kira-kira? 0 sampai tak hingga. Integralnya dari, ya, Karena di sini dia X aja menandakan dia apa? Seumur hidup. Gitu. Nah, ini berarti tinggal apa nih kira-kira kalau rumusnya kayak gini? Oke, sorry, bukan dari 0 ya. Kalau dari sini harusnya dari X. Kalau dia usia X harusnya dari X ya. Dari X sampai tak hingga. Coba sebentar, saya ingat lagi. Di mana itu ya? bukan dari M ya, Bang? Nah, itu tadi saya ragu antara dari M atau dari si X-nya tadi. Oke, sebentar. Kalau yang kecil berarti dia ada di sini kemarin. Di Fred, oke. Oke. Ini saya tidak tulis rumusnya di sini. Oke, tidak ada ya di sini. Saya lupa tadi di sini nih ya antara X plus M atau dari mana nih batas tak hingganya nih. Ini masuknya ke anuitas kontinu ya. Kalau anuitas kontinu itu di sini. Anuitas kontinu tertunda mana kemarin ya? Ini ya tertunda. Nah, ya dari N ya atau dari M ya. Oke, berarti dari bentar. Sebentar di sini. Nah, sebenarnya ini rumus singkatnya sudah ada ya. Sebentar ini sebenarnya rumus singkatnya sudah ada nih. Nah, sebenarnya kalian bisa gunakan ini langsung sih sebenarnya pada dasarnya. Tapi biasanya ya kalau sama Bu Dwi itu meskipun ini kalian sudah ketahuin gitu kan. Nah, tapi waktu mengerjain itu kita harus menggunakan rumus dasar dari sini. Jadi kayak kita tetap harus ngerjain ini dari M sampai tak hingga dari IT dikali FT ya. FT TDT gitu. Jadi meskipun kita sudah tahu ini kan sebenarnya kemarin kita sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah jabarkan nih kemarin nilainya gitu ada. Tetapi di sini kalian harus tetap menghitung ya. Nah, kita Nah, ini tinggal sebenarnya ya gampang saja integral dari M sampai tak hingga T-nya ini karena dia continue berarti apa? E min delta T kan? Nah, ketika dia mu-nya ini konstan, berarti ini jadi E min mu T. Nah, ini dt sama dengan, oke, M hingga E min delta plus mu T dt. Nah, ini cukup mudah sebenarnya. Integral dari ini itu adalah 1 per, ini min ya, karena di sininya min. Delta plus mu E min delta plus mu T tak hingga N. Ya, ini tinggal dijabarkan saja ketika dia tak hingga nilainya 0. Nah, ketika dia N, nilainya jadi apa? Nilainya berarti positif ya. Ini karena min kurang min jadi positif. Masukin nilainya N berarti E min delta plus mu pangkat N dibagi dengan delta plus mu ya. Nilainya E min delta plus
mu pangkat n dibagi delta plus mu ya. Coba kita lihat, benar nggak? Ya, udah ini ya, benar ya, sama nilainya. Nah, ketika sudah dapat rumus ini, baru jadi idenya itu kalian jabarkan dulu rumusnya. Ya, tapi kalau misalnya kalian mau coba pakai langsung rumusnya juga nggak masalah sih. Tapi setahu saya kalau Bu Dwi itu inginnya itu ya kita jabarkan dulu meskipun kita sudah tahu ini gitu. Jadi setelah dapat kayak gini baru kalian tuliskan 20 A50 itu sama dengan apa? Ya sama dengan E min. Masukin deltanya. Itu berarti berapa? Delta plus mu jadinya 0,15 ya. Pangkat 20 bagi 0,15. Nah, ini tinggal kalian hitung nilainya saja. Kayak gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ya? Cukup mudah ini. Oke, bagus. Oke, saya coba lanjut dulu saja. Oke, ini soal UAS tahun 2021 ya? Berapa sih? Ya, pokoknya tahun UAS kami lah gitu. Soalnya kayak gini. Nah, yang ditanya ini rata-rata berarti apa? Si AX. Nah, kemudian ini variansi YX. Ya, ini sebenarnya cukup mudah. Kalau saya nggak salah sebenarnya ini juga sudah pernah ya di soal tugas atau gimana gitu. Nah, idenya si AX itu adalah sigma K sama dengan 0 sampai nah, seharusnya kan sampai tak hingga tuh kan ya. Tapi perhatikan sini nantikannya sampai 2 saja. Dari apa? Dari si pi pangkat K dikali dengan probabilitas. Oke, KX ya kita tulisnya. Sama dengan K. Nah, berarti ini cukup apa? Tinggal ketika K-nya 0, kita masukkan saja sebenarnya. Jadi pi pangkat 0 dikali probabilitasnya berapa? 0,2 ditambah ketika pi-nya 1 probabilitasnya 0,3 tambah ini pi-nya 2 ya karena batasnya sampai 2 saja. Berarti ini pi pangkat 2 dikali 0,5 ya. Ini berarti nilainya 0,2. Nah, yang ini berarti apa? 1 plus 5% pangkat min 1 dikali 0,3. Atau bisa kita tulis gini aja deh, biar nggak bingung. Kita bisa tulis sebagai 0,3 dibagi 1 plus I. Ya, I-nya 0, oke, I-nya kita masukin. I-nya di sini itu adalah 5%. Nah, ditambah 0,5 dibagi 1 plus 5% kuadrat. Nah, ini tinggal kita hitung saja nilainya berapa. Nah, kemudian untuk si momen keduanya yang dikuadratin siapa? Pi pangkat 2K ya, dikali probabilitas Kx sama dengan K. Nah, ini berarti sama dengan apa? Jadi, sama dengan pi pangkat 0 tetap 0,2 ditambah pi kuadrat 0,3 ditambah pi pangkat 4 0,5. Udah, ini 0,2 ditambah ini berarti 0,3 per 1 plus 5% dikuadratkan ditambah 0,5 dibagi 1 plus 5% pangkat 4. Ya, ini tinggal dihitung nilainya. Nah, untuk variansi nanti tinggal gunakan rumus apa? Rumus momen kedua dikurangin momen pertama dikuadratkan. Sudah, ini cukup mudah sih, saya rasa. Ada pertanyaan sampai di sini? Masih bisa dipahami? Gimana? Bisa? Bisa, Bang. Oke, kita coba lanjut dulu. Nah, ini yang tadi saya bilang
bentuk soal rumus dasar sebenarnya. Jadi yang ditanya itu adalah actual present value dari ini. Nah, kira-kira bentuk ini nih masuknya ini apa nih? Jenisnya kemana? Ini kan sudah ada ya. Ini bentuknya Y.2. Kalau Y.2 ini menandakan dia apa? Anuitas diskrit kan? Bener nggak? Iya bang, yang do. Iya, ini yang do. Kalau misalnya dia cuman Y aja berarti anuitas diskrit yang apa kalau immediate ya? Iya bang, immediate. Immediate gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada garis ininya ini, jadi kan ini kan bentuknya sebenarnya Y.2 X N terus ada garis di sininya. Itu menandakan dia apa? Ada nama istilahnya itu. Saya ini kita lihat deh di sini ya. Nah, kemarin A X bukan N kali, tapi nah, ini certain life ya. Dia masuknya di certain life AN K plus 1. Nah, inilah nilainya. Nah, jadi yang ditanyakan ini apa? Yang ditanya itu kan dia adalah sebenarnya actual present value. Nah, kan katanya di sini tuliskan secara lengkap dan jelas. Jadi sebenarnya yang ditanya itu kan apa? Yang ditanya itu adalah A, X, N. Ini kan yang ditanya. Nah, berarti ini adalah ekspektasi dari Y, X, N. Berarti ekspektasi dari kalian tuliskan ini penjumlahan dari ini berarti si A, N ditambah A, K plus 1. Nah, ya atau sama aja kayak ya udah ekspektasi dari A, N ditambah ekspektasi dari A, K plus 1. Ya. Nah, ini tinggal kalian cari satu-satu sebenarnya penjabarannya. Tapi harusnya kan ini sudah kalian tulis nih di cheat-sheet kalian. Kalau misalnya dia bentuknya seperti ini dia menandakan apa nih? Anuitas diskrit do n tahun, bener nggak? Iya bang, benar bang. Iya, ya ini menandakan dia anuitas diskrit n tahun. Nah, berarti tinggal kalian cari nilainya itu apa gitu. Nah, di sini kita lihat saja ya. Ini nilai akhirnya seperti ini. Ya. Jadi ya sebenarnya gini dalam menulis cheat sheet ya. Jadi kayak misalnya nanti yang pasti harus kalian tulis itu adalah ini present value-nya kalian harus tulis dulu. Karena kalau kalian tidak tahu bentuk dari present value-nya itu akan cukup sulit gitu. Dalam artian gini, ketika kalian sudah tahu bentuk present value-nya, nah kalian harus apa ya? Istilahnya menuliskan actual present value-nya ini. Nah, tapi ini dibentuk yang akhirnya saja kalian tuliskan. Nah, karena gini, kan atau misalnya mau sampai di sini nih, boleh. Ini boleh, maksudnya sampai sini. Jadi kalian tulisnya si AXN itu sama dengan AN ditambah tertunda AX. Nah, ini baru kalian jabarkan lagi sampai di sini, boleh. Kayak gini ya, sebenarnya itu tidak akan menjadi masalah. Yang nggak boleh itu biasanya kalian menjabarkannya secara lengkap kayak gini. Tapi memang nggak bakal muat juga sih sebenarnya. Nah, tapi kan tinggal idenya apa? Idenya adalah kalian kan harus juga menuliskan ini kan pastinya sebelumnya. Nah, kalian juga pasti akan menuliskan ini kan sebelumnya, sebelum mendapatkan ke rumus ini. Nah, jadi kalian kan sebenarnya sudah punya. Nah, yang ini yang kalian tulis itu adalah berarti si AN-nya yang kalian tulis itu adalah nilai yang ini tadi. Berarti sigma bla 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 bla. Nah, kemudian yang ini juga yang tertunda yang kalian tuliskan yang bentuk sigmanya. Ya, sigmanya itu seperti apa? Nah, sebenarnya kalau ini ya, sebenarnya kalau kalian melihat ini itu kalian tidak akan apa ya, istilahnya nggak bakal mengalami kesulitan sih sebenarnya.
Yang penting itu tadi, kalian tulis present value-nya untuk setiap jenis ini tadi. Nah, terus tuliskan actual present value-nya apa gitu. Jadi itu saya nggak tahu ya. Kalian cheat sheet-nya berapa lembar? Satu halaman full. 1 lembar bang untuk sekarang. Timbal balik. Iya. Nah, tuh. Jadi kan sebenarnya kalian sudah punya katakanlah ini satu halaman ya. Ya, satu halaman kan ini bakal timbal balik kan ada dua kayak gini. Nah, jadi karena memang rumusnya kan memang banyak gitu. Nah, kalau saya sih biasanya kalian jangan menuliskannya itu dia kayak ngacak gitu loh. Tapi dibagi kertasnya. Ini kan kertas nih. Nah, ini kalian bagi dua. Nah, yang ini baru kalian bagi dua lagi. Sorry. Jadi ada empat dalam satu halaman tuh. Kalian bagi kayak gini. Nah, jadi kalian menuliskannya itu secara terurut. Misal dari sini apa? Misalnya di sini anuitas kan. Pertama anuitas dulu deh. Anuitas. Nah, baru kalian jelaskan di sini. Ini untuk yang whole life misalnya. Kalian jelaskanlah di sini present value-nya itu apa. Terus actuarial present value-nya apa. Nah, terus kalau misalnya dibutuhkan misalnya kalau misal tulis lagi di sini asumsi UDD, nah bentuk rumusnya itu apa? Kayak gimana? Misalnya AX sama dengan apa? Kalau misalnya eksponen itu sama dengan apa? Pokoknya kalian tuliskan secara terurut. Jadi ketika kalian ujian, kalian nggak pusing ngebaca sheet-sheet kalian. Karena ketika kalian sudah menulis, kan kalian sudah tahu nih letaknya itu di mana kalian tulisnya. Nah, jadi lebih memudahkan kalian dalam mencarinya dan nggak akan makan banyak waktu. Karena kalian tahu, oh anuitas yang whole aku tulis di pojok di sini gitu. Kayak gitu. Jadi ini terus sampai di sini ke bawah sampai selesai, baru lanjut ke sini. Baru lanjut ke sini, baru sampai akhir. Nanti dibaliknya juga demikian. Ya, beberapa yang dari aku lihat itu kebanyakan mereka itu biasanya menulis cheat-sheet itu bener-bener kayak random aja. Jadi kayak secara acak aja di ini nanti nanti batasnya tuh jadi kayak mereng-mereng ditulis begini-gini tuh. Jadi yang ada kalian yang bingung sendiri ngebacanya. Jadi triknya kalau misalnya mau membaginya itu dilipat aja kertasnya, dilipat secara kayak gini. Kalau misalnya kalian mau buat dibagi kayak gini, ini kan sebenarnya agak ya sebenarnya senyaman kalian saja sih mau dibagi kayak gimana gitu. Tapi pada dasarnya tulislah cheat sheet-nya itu secara rapih dan terurut. Jangan kayak udah nanti di sini kan ini rumusnya panjang sampai sini. Ini rumusnya ini pendek, yang sini pendek. Nah, nanti kalian batasin kayak gini. Baru kalian tulis lagi di sini rumusnya. Ya, itu nanti yang akan buat kalian pusing kayak gitu ya. Mungkin itu sedikit triknya. Karena kalau dari yang aku lihat sih biasanya kebanyakan kayak gitu nulisnya. Jadi nanti ini tinggal dijabarkan saja gitu. Nah, jadi nilai dari ini si present value ini itu harus kalian tuliskan untuk semua jenisnya. Karena kan kemarin kalau dari kisi-kisi itu kan kemarin itu ada 6 ya. Ada 6 soal berarti kemarin ya. eh Premi yang continue, terus discrete, sama yang M kali kan. Terus anuitas sama continue, discrete, dan juga M kali. Kalau premi ini simbolnya A besar, kalau anuitas A kecil. Ya, ini tinggal bergantung saja dia yang continue gimana, kalau discrete gimana, M kali gimana bentuk tulisannya. Ya pada dasarnya ini bentuknya. Nah, ini kalian tulis untuk setiap jenis. Misalnya continue kan. Nah, continue berarti asuransi yang continue itu apa aja? Misalnya whole life, and year term dan lain-lain. Nah, itu tuh semua kalian tulis secara terurut. Sama jangan lupa dituliskan eh, apa namanya? Rumus rekursif ya. Rumus rekursif itu sangat membantu. Kadang ya kebanyakan mahasiswa itu nggak mau menuliskan ini. Padahal ini juga sangat membantu dalam mengerjakan soal-soal ketika kalian mendapatkan soal bentuknya pembuktian kayak gitu. Ya, ya itulah sedikit trik. Nah, sekarang kita coba lihat lagi satu soal sebentar ya.
Nah, ini soal UAS juga tahun lalu. Katanya di sini diberikan bentuk seperti ini. Nah, bentuk tertunda ini. Nah, ini tanya itu tentukan bentuk si AX dan AX ini dalam R dan I. I di sini menandakan apa? I di sini itu adalah maksudnya suku bunga atau nama lainnya tingkat diskonto. Ya. Nah, jadi ya balik lagi rumus AX ini apa sebenarnya? AX kayak gini nih menandakan apa? Dia continue atau discrete? Discrete ya, Bang. Iya. Discrete bang. Kalau dia continue ada apanya? Ada garis. Atasnya Ada bang. garisnya di atas ya, ini continue. Kalau dia discrete dia tidak ada. Nah, berarti ketika sudah katanya discrete berarti tinggal ya sigma kan? Dimulai dari mana? 0 sampai tak hingga. Kenapa? Karena di sini X. X di sini doang ini menyatakan dia apa? Seumur hidup. Nah, ini selanjutnya apa nih? Pi pangkat K dikali dengan apa? KPX Q X plus K. Bener? Iya Bang, bener Bang. Nah, kemudian dari sini sebenarnya ini itu nilainya sama dengan apa? KQX. Ya, jadi bisa kita tuliskan dia sebagai 0 sampai hingga pi pangkat K dikali KQX gitu. Nah, ini sini sudah ada nilainya. Tinggal kita masukkan. Berarti kalau misalnya masukkan K-nya 0 berarti kan pi pangkat 0. Nah, K ini mana yang tertunda ini ketika K-nya 0 berarti berapa? Kalau berdasarkan soalnya. Ini kelihatan nggak sih? Sebentar, saya coba zoom. Nah, udah kelihatan nggak? Kalau K-nya 0 berarti berapa nilainya? 1 dikurang R. Karena R pangkat K ini nilainya R pangkat 0 itu 1. Ya kalau misalnya mau ditulis nggak apa-apa, R pangkat 0 gini. Oke, ditambah pi pangkat 1, 1 dikurang R dikali R, ditambah dan seterusnya. Sampai tak hingga kan? Nah, ini berarti sama dengan apa nih? Ini berarti cukup dengan 1 dikurang R. Terus berikutnya apa? Berikutnya adalah 1 plus I pangkat min 1 ya, Pi, nilai dari V, dikali dengan 1. Oke, bukan 1 plus R ya, 1 min R. Nah, ini sebenarnya cukup sederhana. Nah, dan seterusnya. Nah, ini berarti dia kita buat ke bawahnya kemana? Ke nilai dari si S tak hingga kan? A1 dikurang R. Nilai awalnya siapa? Nilai awalnya kira-kira siapa di sini? 1 min R Bang. Oke, 1 min R dibagi 1 dikurang. Nah, rasionya tinggal kita bagi saja. Berarti yang dibagi apa? Rasionya itu 1 plus I pangkat min 1 dikali 1 min R dikali R dibagi dengan 1 min R. Ini adalah rasionya. Berarti ini mati, tinggal apa? R dibagi dengan 1 plus I. Ya, bener nggak? Bener Bang. Nah, berarti tinggal ini adalah R dibagi 1 plus I. Nah, sebenarnya ini sudah sampai di sini nih. Tinggal kalau misalnya kalian mau sederhanakan, boleh. Kalian sederhanakan ya bentuknya jadi apa nih? Ini 1 dikurang R dibagi dengan 1 dikurang R. Oke, ini 1 plus I. Oke. Ya. Jadinya ini jadi 1 plus I dikurangin R dibagi 1 plus I. Oke, nah ini kalau kita buat jadi 1 min R dikali dengan 1 plus I dibagi dengan 1 plus I dikurangin R. Nah, ini bisa kita bawa nih. Jadinya 1 dikurangin R.
Oke, sebentar, ini terlalu ya. Ini jadinya 1 dikurangin R kali 1 plus I dibagi dengan kita bisa buat dia jadi 1 dikurangin R plus I. Ya, udah kayaknya cuma sampai di sini sih, nggak bisa diapa-apain lagi nih. Kalau mau kita coret nggak bisa. Kalau misalnya, ya sebenarnya seperti ini saja sih. Sudah sampai di sini saja. Udah dapat nilai dari ini. Sekarang kan pertanyaannya kan cuma membuat rumus formulanya dalam R dan I. Ya udah cukup sampai di sini. Selanjutnya kita tinggal cari ini si AX kecil ini. Oke, sebentar, ini kayaknya ada yang tertutup di sini. Nah, tadi rumus dari si AX kecil ini apa? Yang hubungannya sama si AX besar. 1 dikurang AX dibagi dengan D. Nah, dibagi dengan D. Ya sudah, sebenarnya tinggal kita masukin ke sini saja kan? Berarti apa ini? 1 dikurangin R. Oke, sebentar. Kenapa 1 kurang R? 1 dikurangin dengan, ya, ini 1 min R, 1 plus I dibagi dengan 1 min R plus I. Ya, ini dibagi. Nah, D itu apa? I dibagi 1 plus I. I dibagi 1 plus I, Bang. Oke, ya, ini jangan lupa D itu I dibagi. Kalau misalnya V itu 1 per 1 plus I. Kalau misalnya delta itu adalah ln 1 plus I. Ya, ini jangan lupa. Yang 3 ini dituliskan di pojok-pojok juga nggak apa-apa. Berarti kita masukkan, ya udah, I dibagi 1 plus I. Nah, ini tinggal sederhanakan saja sebenarnya. Berarti ini kita samain penyebutnya, jadi 1 ditambah I dah, dikurangin R, dikurangin dengan ini adalah 1 dikurangin R dikali 1 plus I, ya, dibagi dengan 1 ditambah I dikurangin R dikali nilai ini kita balikan jadi 1 plus I dibagi I. Ya, sudah, ini tinggal dikali-kalikan saja. Sebenarnya tinggal yaudah 1 plus I min R dikurang 1 min R, 1 plus I. Kemudian ini kita kalikan semuanya dengan 1 plus I. Plus I, 1 plus I dibagi dengan I dikali 1 plus I min R. Sudah. Kalau misalnya mau dijabarin lagi, dicari satu-satu, sederhanain, ya boleh-boleh aja. Tapi sebenarnya sampai sini saja sudah benar. Ya, nanti silakan coba aja kalau misalnya ini, kalau kita kayak gini nih, misalnya kita kaliin. Ini 1 kali 1, 1. 1 dikali I itu adalah plus I. 1 dikali minus R itu min R. Kemudian min R dikali I itu adalah minus I dikali R. Ya. 1 dikurang ditambah I dikurang R, ya. Berarti ini kan sebenarnya sama aja kayak apa? 1 dikurang IR per 1 plus I dikurangin R. Ya, kayak gini juga nggak masalah. Tapi sampai sini sebenarnya juga sudah benar. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bang. Oke, yang lain? Ya, sudah jam 2 ya. Ya, jadi untuk menghadapi ujian itu tadi. Jadi sebenarnya gini, trik ketika kita ujian. Yang pertama, ya. Oke, saya tulis dulu ya. Nah, yang pertama itu baca dulu soalnya. Baca semua soalnya sampai habis, dari nomor 1 sampai, misal kalau ada 6 berarti sampai nomor 6. Nah, setelah itu kira-kira ya dalam hati aja atau dalam pikiran kita urutkan dari yang termudah, ya, termudah ke yang tersulit. Yang tersulit ini yang kita kerjakan di akhir.
Gunanya untuk apa? Gunanya ya untuk memaksimalkan nilai kita. Dalam artian gini, kalau misalnya soalnya ada 5 nih. Nah, soalnya ada 5 kan. Ada 5 soal. Oke, nomor satu mudah gitu. Kemudian nomor 2 mudah. Nah, nomor 3 ini sulit ternyata. Nah, 4 dan 5 ternyata ini mudah. Kalau kalian tetap memegang prinsip, ya kalian ngerjain secara berurut, nanti kalian akan menghabiskan waktu di sini. Ya, pada akhirnya kalian nggak bisa menyelesaikan ini nggak dapet. Tapi alhasil kalian membuang dua soal atau dua nilai yang sebenarnya bisa kalian dapatkan gitu. Jadi ya kalian harus ini yang sulit ini kita kerjakan di akhir saja. Jadi itu sebagai ibarat kata nilai tambah. Yang penting kita sudah menyelesaikan 4 soal ini yang mudah ini. Ini kan nanti nilainya jadi lebih maksimum dibandingkan kalian tetap maksain ini yang soal sulit ini. Meskipun mungkin soal sulit ini nilai bobotnya itu besar ya. Biasanya kan memang soal sulit itu bobotnya lebih besar gitu. Jadi ketika menghadapi ujian ya seperti itu triknya sebenarnya. Nah, terus yang ketiga, em, lebih tenang saja, gitu. Dalam artian kalian nggak usah panik. Jadi kayak itu tadi gunanya kita banyak berlatih soal itu kan sebenarnya tujuannya adalah agar ketika kita sudah membaca soal, kita sudah punya gambaran. Oh, ini nih tentang ini, nanti kita menggunakan rumus ini dan ini gitu. Oh, ini mau dibawa ke arah sana. Oh, ini kayak gini, kayak itu. Itu tujuan kita lebih banyak belajar soal. Tapi kayak kalian hafal semua rumus ini tanpa kalian pernah berlatih soal itu juga nggak akan berguna gitu. Tapi ketika kalian sudah berlatih banyak soal, meskipun mungkin kalian tidak hafal satu persatu rumusnya gitu atau hubungannya, tapi kan setidaknya dengan bantuan cicit itu lebih dipermudah gitu. Jadi nggak usah panik dan jangan pernah menganggap bahwa soalnya itu pasti akan sulit gitu. Kayak ya udah percaya diri aja, aku pasti bisa kayak gitu. Oke, ada pertanyaan nggak?